yang membutuhkan banyak waktu. Sedangkan kabar buruk itu asalnya dari hilangnya kepercayaan atau hal-hal buruk yang terjadi dalam sekejap. Halo Sobat Prima, kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Same as Ever yang dituliskan oleh Morgan Housel, penulis yang sama pada buku populer The Psychology of Money. Morgan adalah seorang partner di The Collaborative Funds dan mantan kolumnis di The Motley Fool dan Wall Street Journal. Same as Ever, sebuah buku internasional bestseller yang telah diterjemahkan ke 35 bahasa, di mana cetakan berbahasa Indonesia diterbitkan oleh PT Bentara Aksara Cahaya yang cetakan pertamanya terbit pada November 2023. Buku Same as Ever ini terdiri dari 23 bab, di mana semuanya berisi bermacam-macam cerita menarik, dari ada cerita tentang sejarah, ekonomi, politik, sains, dan lain-lain. Nah, ada beberapa insight nih yang menurut saya menarik untuk diingat dan dipelajari dari materi yang ada di dalam buku ini. Yang pertama, risiko adalah apa yang Anda tak lihat. Kita boleh aja hebat dalam memprediksi masa depan, kecuali beragam kejutannya yang mungkin bisa aja jadi paling berpengaruh. Orang penasihat keuangan Carl Richard pernah berkata, risiko adalah apa yang tersisa sesudah Anda pikir Anda memikirkan segalanya. Sebagai contoh, di saat musim hujan, semisal kita mulai berangkat kerja, saat keluar rumah terlihat langit cerah berawan. Nah, kita yakin nih gak akan turun hujan pagi ini, sehingga kita memilih untuk tidak membawa payung. Namun, ketika dalam perjalanan, ada hal tak terduga terjadi dan membuat kita sedikit panik. Karena tiba-tiba, wilayah dekat tempat kerja kita itu turun hujan yang sangat deras. Tentunya, kita pasti berpikir nih, bahwa benar-benar gak bisa membayangkan bukan, kalau akan turun hujan deras. Mustahil membuat rencana untuk sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Semakin kita berpikir sudah memprediksi semuanya, semakin terkejut jika terjadi sesuatu yang tidak kita perkirakan. Satu hal yang perlu kalian ingat sebagai pelajaran, lebih baik memperkirakan risiko yang akan datang, meski kita nggak tahu kapan dan di mana suatu kejadian tak terduga dapat terjadi, daripada cuma mengandalkan omong kosong aja. Yang kedua, tragedi sekejap dan keajaiban jangka panjang. Kabar baik berasal dari penumpukan banyak hal yang membutuhkan banyak waktu, sedangkan kabar buruk itu asalnya dari hilangnya kepercayaan atau hal-hal buruk yang terjadi dalam sekejap. Warren Buffett pernah berkata bahwa diperlukan 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Sebagai contoh, sebelum masa pandemi COVID-19 kemarin, banyak perusahaan-perusahaan di bidang pariwisata, seperti tempat wisata, perusahaan travel, serta penginapan-penginapan yang telah sukses berdiri bertahun-tahun. Itu semua hanya sampai COVID-19 yang membuat perusahaan-perusahaan tersebut jatuh bangkrut, dan juga memberhentikan sebagian besar pekerjanya, sebagai imbas kerugian dari adanya pandemi tersebut. Nah, semua itu hanya terjadi begitu singkat. Hanya sekitar dalam waktu 1 bulan, pandemi COVID-19 bisa meruntuhkan banyak perusahaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kabar baik atau hal baik itu berhubungan dengan hal-hal yang kita nggak sadari. Sedangkan kabar buruk adalah suatu hal yang terjadi langsung di hadapan kita. Lalu, yang kedua, kita gampang sekali nih melupakan kemajuan yang telah dicapai. Memang, suatu kemajuan terdengar lebih bagus daripada kemunduran. Namun, kemunduran atau hal-hal buruk selalu menjadi perhatian utama kita. Sebab, itu semua terjadi dalam sekejap. Adanya progres kemajuan yang lambat di tengah kabar buruk adalah hal normal. Cukup wajar. Kelihatannya akan sulit untuk terbiasa, namun itu yang akan selalu kita hadapi, baik dari dulu hingga nanti. Nah, berbicara mengenai kelebihan, buku ini sangat menarik dalam penyajian materinya, sebab penulis gak hanya sebatas memberikan teori saja, namun disajikan bermacam-macam kisah dalam setiap bab materi yang ada di buku ini, yang bikin kita mudah untuk membayangin gimana contoh dari tema pelajaran hidup yang ada di buku ini. Tetapi yang menjadi kekurangannya, dikarenakan buku ini adalah terjemahan, terdapat beberapa contoh dan penjelasan teori yang menggunakan bahasa terlalu baku dan sedikit rumit, sehingga perlu dibaca berulang untuk mengerti pesan yang dimaksud. Namun, itu semua tertutupi dengan pelajaran dan kisah-kisah menarik yang ada di buku ini. Gimana? Menarik bukan? Sekian resensi buku kali ini. Next mau bahas buku apa lagi nih? Komen di bawah.